Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tri. Ini adalah video channel YouTube pertama saya. Jika kalian ingin mengetahui lebih jauh mengenai konsep dari konten saya ini, silakan membaca di kolom deskripsi mengenai tujuan dari video yang saya upload. Nah, di video pertama ini saya belum membahas atau mengajarkan cara membuat pola ataupun menjahit, tapi saya akan membahas mengenai peralatan ataupun perlengkapan yang perlu disiapkan sebelum memulai pelajaran menjahit. Nah, yang pertama adalah hal-hal yang perlu disiapkan untuk membuat pola badan ukuran asli ya. Nah, yang pertama adalah kertas pola, adalah kertas putih polos, atau boleh juga kalian pakai kertas Samson yang polos. Kalau kalian bertanya, boleh nggak pakai kertas koran? Sebenarnya boleh aja ya, tapi karena kalian masih pemula, saya tidak sarankan menggunakan kertas koran karena akan sulit melihat bentuk bagaimana polanya. Apakah ada kesalahan atau tidak, akan sulit diperiksa. Jadi saya sarankan untuk pemula tetap menggunakan kertas yang polos. Kalian bisa cari di online ya, itu banyak dengan password kertas pola jahit. Nanti berbagai macam ada ya. Terus yang kedua adalah penggaris lurus ya, minimal 30 cm lah. Kalau ada yang ingin beli sampai 1 meter juga ada kan, itu boleh. Kalau kalian ingin buat baju-baju panjang, itu juga diperlukan ya. Yang berikutnya adalah penggaris pinggul. Disebut penggaris pinggul karena ini digunakan untuk membentuk bagian pinggul ya, seperti ini. Ini hampir di semua toko jahit pasti ada ya, atau bentuk yang seperti ini juga boleh. Ini juga penggaris pinggul ya, di sini untuk membentuk pinggul. Cuma kalau yang model seperti ini susah dicari ya. Yang ini buatan Taiwan ya, ada juga buatan Jepang ya, tapi itu juga harganya lebih mahal, di atas 100.000 ya. Jadi untuk pemula kita pakai yang ini aja ya. Yang berikutnya adalah penggaris untuk membentuk lingkar lengan atau lubang lengan. Ini ada banyak macamnya ya. Nah, ini ada yang berbentuk seperti ini, seperti angka 9 atau angka 6 ya. Ada juga yang berbentuk oval atau berbentuk seperti telur. Ini juga sama, berbentuk seperti telur, ini sama, cuma beda bahan ya. Kalau kalian cari di online perlengkapan menjahit, ada berbagai macam bentuk penggaris ya. Jadi nggak harus terpaku yang ini, kalian boleh pakai yang lainnya. Yang penting adalah wajib punya penggaris untuk membentuk pinggul dan penggaris untuk membentuk lengan ya. Yang berikutnya adalah meteran ya. Meteran jahit, bukan meteran bangunan ya, meteran jahit. Jarum pentul ini juga kalian perlu siapkan ya. Terus peralatan menggambarnya, pensil, terus ada penghapus dan kalkulator. Kalkulator ini untuk yang berhitungnya kurang ya, karena kita banyak menghitung. Jadi kalau kalian jago matematika ya boleh aja nggak pakai kalkulator ya. Terus di sini ada gunting. Jadi sediakan 2 gunting ya, 1 gunting untuk motong bahan dan 1 gunting untuk motong yang lain seperti kertas atau yang lainnya. Untuk gunting yang potong bahan, jangan sekali-sekali dipakai untuk gunting yang lain karena akan mudah tumpul. Jadi bahan akan mudah reject ya. Jadi untuk gunting kertas dan bahan dipisah, terserah mau jenis apa. Tapi kalau untuk yang gunting bahan, saya sarankan yang bentuknya agak gini ya. Nah, dia lebih memudahkan.
Kalau gunting yang seperti ini akan mempersulit untuk menggunting bahan. Jadi kalau untuk menggunting bahan saya sarankan bentuknya yang seperti ini. Modelnya atau mereknya terserah kalian ya. Kalau gunting kertas terserah juga bentuk mau seperti apa. Tapi yang penting adalah gunting bahan dan gunting untuk kertas dipisah, jangan dipakai bersamaan. Berikutnya adalah kapur ya, kapur jahit. Ada berbagai macam jenis kapur ya. Ini ada yang berbentuk seperti ini. Ini biasa dipakai di industri garment ya. Ini untuk menggambar. Ini kapur jahit atau yang berbentuk pensil juga ada. Berbentuk pensil juga ada berbagai macam ya. Kalau ingin yang berbentuk pensil, perhatikan tulisan di pensilnya ya. Ini harus ada bacaan dress marking ya. Di sini ada bacaan dress marking. Nah, kadang ada yang suka pakai yang glass ya. Kalau yang glass itu biasanya akan bekasnya itu tidak hilang. Jadi walaupun udah dicuci dia masih ada. Kalau dress marking itu biasanya dicuci hilang ininya, garis-garisnya ya. Enggak, ini warnanya juga dia ada macam-macam ya, ada merah, biru, sama ada 4 warna seingat saya, merah, biru, sama satu lagi lupa. Untuk yang model ini juga sebaiknya dipakai di bagian dalam bahannya, karena saya nggak tahu persis merek yang mana yang bagus. Kadang ada yang juga tidak bisa hilang saat dicuci, jadi harus dipakai untuk bagian dalam bahan, jangan bagian luar, takutnya tidak hilang tandanya. Kalau yang jenis ini ya biasanya kena gosokan dia udah hilang. Yang berikutnya adalah kertas karbon. Nah, ini ya, ada macam-macam kertas karbon ya. Ini kertas karbon Jepang ya, karena ini produksi Jepang. Kalian juga bisa pakai kertas karbon yang lain, boleh. Tinggal bilang ke toko jahit mau beli kertas karbon ya. Yang lebih murah ada bentuknya hampir mirip kertas karbon mesin tik ya, tapi dia punya berbagai macam warna. Kalau mesin tik kan biasanya biru ya. Kalau yang lokal itu juga ada ya. Nah, ini kertas karbon, tidak harus pakai merek yang ini, boleh pakai merek lain. Bilang aja kertas karbon jahit ya kalau mau beli di online. Yang berikutnya adalah ini radar. Radar ini dipakai untuk menandai saat kita menggunakan kertas radar ya. Ini ada yang berbentuknya bergerigi ya, di sini bergerigi kayak roda bergerigi. Saya nggak anjurin yang pakai yang itu. Ini yang model terbaru adalah yang polos gini. Kalau yang bergerigi dia sering membuat bahan jadi reject karena dia tajam di sininya. Jadi sebaiknya gunakan yang polos ya. Nah, oke, sampai untuk yang peralatan membuat pola ukuran asli udah saya terangkan. Yang berikutnya saya akan menjelaskan peralatan untuk membuat catatan ya. Nah, peralatan berikutnya adalah peralatan untuk membuat catatan. Saat kita mempelajari apapun, pasti kita akan memerlukan sebuah catatan ya. Bedanya kalau dalam belajar menjahit, catatannya itu kurang lebih 80-90% adalah berupa gambar. Nah, kalau kalian catatannya berupa gambar pola ukuran asli, itu akan mempersulit kalian juga kan untuk menyimpannya. Sedangkan catatan kita perlu simpan. Nah, karena itu catatan untuk belajar menjahit adalah berbentuk pola-pola baju, tetapi dalam bentuk miniaturnya atau dalam bentuk skala ya. Jadi peralatan yang dibutuhkan yang pertama adalah
buku gambar ya, atau buku polos seperti ini. Nah, ini buat menggambar pola polos. Nah, terserah kalian mau yang beli yang seperti apa, tapi usahakan yang ukurannya tebal ya, karena insya Allah saya akan mengejarkan pola cukup banyak, bisa lebih dari 20 pola, bahkan mungkin sampai 100 pola ya, kalau misalnya saya punya kesempatan untuk mengajarkan kalian ya. Jadi siapkan, pertama adalah buku gambar ya, buku gambar polos. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai buku gambar, kalian boleh juga pakai kertas folio ya, seperti saya ini. Saya menggunakan ini ya, catatan saya ini juga pakai kertas folio saya, dan kemudian saya laminating ya biar awet. Nah, jadi disimpan, bisa kayak kalian file pakai. Nah, ini adalah pola ukuran skala ya. Jadi bukannya sekedar ukuran kecil ya, ini ukuran sebenarnya tapi dalam bentuk skala. Seperti halnya arsitek. Kalau arsitek kan membuat rumah, desain rumahnya itu kan sesuai ukuran asli rumahnya tapi dalam bentuk skala. Nah, begitu pula dengan pola menjahit. Untuk catatannya adalah pola dengan ukuran sebenarnya tapi dalam bentuk ukuran skalanya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini skala 1/4. Jadi kalian mau pakai kertas HVS atau buku boleh ya, tergantung selera kalian aja. Yang berikutnya adalah penggaris lurus ya. Penggaris lurus, penggaris biasa, dan penggaris lurus skala. Nah, ini penggaris skala ya. Di sini bisa kalian lihat ukuran skalanya ya. Yang ini terbuat dari kertas ya. Kalau kalian ke toko jahit bilang beli penggaris skala, ini biasanya selalu ada. Harganya paling Rp1.000 ya. Di sini ada 4 skala, ada 4 jenis skala: skala 1/4, 1/6, dan skala setengah dan 1/8 ya. Kalau yang ini juga sama, tapi dia dalam bentuk plastik ya. Ini lebih awet. Ini juga masih murah sih harganya ya, masih di bawah 10.000. Tapi ini nggak semua toko jahit ada ya. Kalian bisa cari di online ya. Jadi passwordnya penggaris skala jahit plastik ya, kalau ini kan dari kertas ya. Ingat ya, penggaris skala jahit ya, bukan penggaris skala arsitek. Kalau ini kan dia lentur ya, lentur. Ini juga buat pengganti meteran ya. Kalau meteran kan bisa di ini, nah ini buat pengganti meterannya ya. Jadi harus punya nih penggaris skala. Nah, terserah mau pakai yang kertas atau yang plastik. Terus penggaris skala ini ya, penggaris skala ini ada 2 fungsi ya, 3 fungsi malah. Ini buat lurus, ini juga sama, dia skala 1/4 dan ada skala 1/5 di sini. Nah, bagian sini untuk lurus. Nah, yang ini adalah pengganti garis pinggul. Ini pengganti garis pinggul bagian sini ya. Nah, yang di dalam sini pengganti garis untuk lingkar lubang lengan. Yang tadi saya kasih contoh yang berbentuk angka 9 sama yang berbentuk oval telur, itu penggantinya. Jadi semua langsung ada di sini. Ini yang lokal punya ya. Ini juga nggak semua toko jahit ada, kalian bisa cari di online. Yang bentuk seperti ini juga ada, ini buatan Taiwan, buatan Jepang juga ada ya. Tapi itu juga, ini yang Jepang punya juga susah dicari ya, dan harganya juga mahal. Mendingan jadi tetap pakai yang ini aja saja, yang lokal punya. Nah, ini dia penggaris untuk ganti pinggul, dan ini pengganti lubang lengan. Ada juga penggaris seperti ini. Ini pengganti penggaris pinggul tadi ya.
Ada juga yang berbentuk seperti ini, penggaris skala ya. Tapi ini enggak terlalu penting. Yang penting adalah yang ini ya, yang bentuknya seperti ini ya. Di sini udah ada penggaris pinggul dan lingkar lengan. Ini yang paling penting. Kemudian ada pensil ya. Di sini kalian boleh pakai pensil ini, tapi kalau untuk catatan karena dia berbentuk skala, saya sarankan yang pakai pensil mekanik ya. Ini pulpen ya, maaf. Pakai pensil mekanik ya. Kalau yang apa, karena ini bentuknya skala, jadi kan ukurannya kecil, jadi akan lebih nyaman jika kalian pakai pensil mekanik. Tapi kalau masih tetap pakai pensilnya nggak apa-apa, cuma ini saran saja ya, biar lebih akurat aja ya pakai pensil mekanik. Minimal yang 2B ya, biar terlihat jelas saat menggambar. Juga penghapus ya. Terus kalkulator, karena kita banyak berhitung juga, kalian boleh siapkan kalkulator ya. Terus ada pensil warna. Pensil warna ya, bukan krayon. Kita bukan untuk mewarnai bidang, tapi ini kita akan mewarnai garis. Jadi yang diperlukan adalah pensil warna, bukan krayon warna. Ya, yang 12 warna aja cukup ya, nggak perlu yang sampai 24 warna. Kemudian lem juga siapkan, lem kertas ya. Terus gunting. Nah, gunting kertas atau gunting yang dipakai bukan untuk gunting bahan ya, yang gunting yang terpisah. Tadi yang saya sudah jelaskan, gunting bahan dan gunting kertas dipisah, jangan dijadikan satu, jangan dipakai bersamaan ya. Ini gunting untuk motong kertas, dan kemudian kertas doorslag ya. Ini kertas HVS yang agak transparan ya. Ini kita fungsinya buat ngejiplak ya, dia tuh agak transparan kan, tipis. Kalau kalian susah nyari kertas doorslag, boleh juga pakai semacam kertas roti gitu, itu kan juga agak transparan. Atau boleh juga pakai kertas minyak ya, yang pakai warna putih atau kuning ya, jangan hijau atau merah, itu kan gelap ya, jadi yang agak terang. Itu buat ngejiplak, nantinya kita ada yang buat jiplak-jiplak. Nah, ini adalah semua peralatan atau keperluan untuk membuat catatan pola-pola dalam bentuk ukuran skala ya. Nah, perlengkapan berikutnya adalah mesin jahit ya. Kita perlu punya mesin jahit. Nah, lalu bagaimana yang nggak punya mesin jahit tapi masih ingin belajar cara menjahit atau membuat pola? Nah, kalau kalian masih belum punya mesin jahit tapi masih ingin belajar menjahit, bisa tetap diteruskan. Nanti saya juga akan mengajarkan menjahit baju tanpa mesin jahit, yaitu dengan jahitan tangan ya. Nah, walaupun dengan jahitan tangan bisa juga jadi baju, jadi jangan khawatir, juga jangan merasa malu, karena baju-baju yang harganya mahal, yang 100 juta, bahkan jas atau blazer yang harganya sampai ratusan juta pun, itu ada yang 100% adalah jahitan tangan ya. Yang penting adalah kerapihan dalam jahit tangan. Jadi kalau kalian belum sanggup beli mesin jahit tapi masih ingin belajar, tetap bisa kalian terus belajar. Nah, saya akan ngasih contoh beberapa mesin jahit yang saya punya, ada 3 macam ya. Nah, jadi tapi kalian tidak harus beli seperti punya saya cuma memperlihatkan kurang lebih seperti apa sih mesin jahit. Yang saya punya adalah mesin jahit kecil ya, atau mesin jahit rumah. Kalau high speed itu udah buat industri, jadi kalau yang di rumah wattnya kecil, sebaiknya jangan pakai high speed ya, karena itu wattnya gede. Pakai mesin jahit kecil aja atau mesin jahit rumah. Nah,